ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatwa. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia. NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Mari kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik, ambek tukang zina ya apik, ambek tukang jadu ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diakui masih ada peluang komunikasi, dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Kang Rembang ana jenenge kisah itu wong e ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat kok kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula. Ger ketemu kula pengen senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan non akal ya belok akal tenan. Kancanan non ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben oleh FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Nggus kancanan akal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Guse sing melok nyanyi. Orang kok sing grup band malah wiritan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj metode kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti nopo Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti bagi kiai kono. Gue kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Ngono kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunni medhit, kiai non sunni lho. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dian, saya dari Nijmegen. Saya sudah tinggal di Belanda selama 20 tahun. Terus saya sering lihat di YouTube tentang keadaan Jakarta, Indonesia. Terus saya cuma mau tanya, apakah ada kemungkinan tuh Indonesia mau jadi negara Islam gitu? Itu yang ditakutin. Terima kasih. Oke. Saya jawab muter ya dari yang sudah cukup ya Bu ya. Ini kalau Anda mendengar sesuatu itu jangan yang ngomong jangan merasa bahwa itu pasti benar. Saya jawab apapun itu jangan seperti mendengarkan Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong pasti benar, kalau saya belum tentu benar ya. Jadi Anda juga demokratis saja kepada saya yang saya jawabkan. Yang saya jawabkan terakhir, jadi saya melihat seluruh situasi di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa
Sebenarnya tidak ada kemungkinan Indonesia menjadi negara Islam. Saya tidak mengatakan Islam itu jelek, tapi Islam itu tidak harus menjadi simbol. Jadi saya itu baik-baik aja, nggak usah saya sebut kebaikan saya itu Islam. Jadi Islam itu boleh Anda terjemahkan tanpa namanya, nggak apa-apa. Asal Anda kayak PT berkokok itu nggak usah bilang dia berkokok gitu. Ya, kecuali Jumatan kita bareng-bareng. Yang sekarang ingin menjadi negara Islam paling Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sudah saya tanya juga, terus caranya bagaimana? Kamu harus melewati prosedur di DPR, di MPR, perubahan konstitusi, perubahan undang-undang segala macam, itu menempuhnya bagaimana? Juga Anda ini melihat Islam kuantitatif apa kualitatif? Kalau gitu. Kalau Anda melihat kualitatif, gini, ini cara berpikir menurut saya kalau agak berat sedikit. Menurut sampean Islam itu agama kan? Agama itu apa toh? Unsurnya misalnya apa? Apa saja unsurnya? Gini atau gini, tak permudah. Sampean sebelum Nabi Adam sudah ada Islam belum? Nah, ini masalahnya di situ. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam belum? Sebelum Nabi Adam? Setahu saya Islam itu adalah satu tata nilai, satu putaran sistem yang juga bisa disebut organisme, atau pokoknya ada satu mesin kehidupan yang taat kepada Allah, itu namanya Islam. Misalnya rumput tumbuh, angin bertiup, ya, daun bersemai, pohon berbuah, itu semua adalah peristiwa Islam. Ngerti maksud saya? Karena semua itu taat kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ardh. Berarti apapun yang taat kepada Allah, yang berpasrah kepada Allah, berarti Islam. Betul nggak? Islam adalah pasrah kepada Allah. Saya tanya, apakah ada air yang tidak taat kepada Allah? Dia selalu mengalir sesuai dengan sunnah Allah, ya. Ini gedung, ini sangat taat kepada Allah. Gravitasinya jelas, ya, tatanan keseimbangannya. Jadi misalnya Allah mengatakan hidup adalah keseimbangan. Langit, bumi aku ciptakan dan aku letakkan keseimbangan padanya. Jadi kalau bikin gedung harus jelas gravitasinya, kelurusannya, ya. Kalau tidak taat kepada hukum Allah, sunnah Allah, maka gedung ini akan ambruk. Betul nggak? Jadi peristiwa gedung ini peristiwa Islam bukan? Inilah peristiwa Islam. Ayam berkokok pagi-pagi itu peristiwa Islam. Saya tanya, sebelum Adam dilahirkan sudah ada ayam berkokok? Sudah ada bulan yang mengitari bumi belum? Apakah bulan itu taat kepada Allah sehingga dia memutari bumi? Tata surya, galaksi semua, sel-sel memuai, ya. Itu semua adalah peristiwa Islam, peristiwa ketaatan kepada Allah. Ibu, kalau sampean makan, sampean merasa dimudahkan atau disukarkan oleh Allah? Sampean kan tinggal ngecapi, ngelek wis. Nanti yang bagi protein, kalori, siapa? Siapa yang bekerja? Ini masukin ke darah, masukin ke daging, terus sampahnya dikeluarin lewat situ. Kalau sampean sendiri yang disuruh ngurus, mau nggak? Mau nggak? Makanlah dan uruslah prosesnya, itu mau nggak? Jadi itu peristiwa Islam bukan? Seluruh metabolisme hidupmu itu di dalam dirimu maupun di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, di seluruh alam semesta dan di dirimu, disitulah ketaatan kepada Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada tiga. Satu yang merupakan sunnah atau syariat alam, yang seperti gravitasi, hukum Archimedes, Thomas Alva Edison dan seterusnya, menemukan sunnah-sunnah Allah atau syariat-syariat Allah. Nomor dua, di dalam dirimu, siapa yang menjadi subjek dari detak jantungmu? Siapa? Siapa? Nah, sangat matur nuwun enggak sama yang mendetakkan jantungmu?
Detak jantungmu sehari kira-kira berapa ribu kali? Katakanlah 10.000 kali. Terus Anda ingat Allah itu berapa puluh kali? Seharusnya kan setiap detak jantung mewajibkan kita untuk mengingat subjeknya yang mendetakkan jantung kita, gampangnya gitu ya. Nah jadi ini sebelum jawab yang Mbak yang kesulitan pakai hijab tadi ya. Islam itu begitu Allah bikin Nur Muhammad, cahaya memancar yang disebut cahaya yang terpuji Nur Muhammad, Islam berlangsung. Cahaya memancar tidak belok, cahayanya lurus. Pandangan mata lurus, itu syariat Allah. Bayangin kalau pandangan mata bisa belok, kan batal pakaian. Masuk jilbab, pandangannya bisa melebur ini. Terus tidak bisa berpakaian. Jadi ini ilmu bahwa keterbatasan itu rahmat. Kalau sampai tidak terbatas, Anda hancur. Kalau pendengaranmu tidak dibatasi dengan frekuensi pendek, hancur hidupmu. Bayangin ibu bisa mendengarkan 300 meter. Tetanggamu ngomong itu hijab itu gini tiap hari marah. Itu baru fisiknya telinga. Kalau sampai dikasih pendengaran dengan frekuensi panjang, bisa mendengarkan tetangga ngomong apa. Bertengkar nggak tiap hari kita? Bertengkar tiap hari. Belum lagi telinga batin. Kalau mbak, ibu bisa mendengarkan suara hatinya suami, kira-kira bertengkar nggak tiap hari? Begitu juga sebaliknya. Jadi ibu-ibu kalau kita terbatas, mari bersyukur karena Allah itu menyelamatkan kita antara lain dengan kebebasan tapi juga dengan keterbatasan. Jadi yang baik yang mana? Terbatas apa bebas? Kedua-duanya baik pada tempat yang tepat. Kan begitu. Kadang-kadang perlu kebebasan, kadang-kadang kebebasan harus dibatasi. Makanya Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah semau-maumu tapi jangan berlebihan. Gitu. Makan nasi baik tapi nak 5 piring ya ojo. Kan begitu. Jadi jangan bilang makan nasi itu halal. Kalau Anda sudah kenyang makan lagi itu mulai makruh, mungkin itu haram. Haram itu artinya membahayakan dirimu, gitu Bu ya. Oke. Dengan begitu Bu, maka di Indonesia itu sudah berlangsung Islam, tapi tidak perlu negara Islam. Karena kalau sudah ngomong negara itu sudah institusi. Ya, Islam itu menurut Anda software apa hardware? Software. Hardware-nya monggo, mau bikin kerajaan Islam ya monggo, asal Islam bener software. Mau tidak negara Islam ya tidak ada masalah, asal software-nya Islam. Begitu ada orang menolong orang lain, misalnya gini, Allah menciptakan salah satu pola hidup itu azwaja. Azwaj itu artinya berjodoh. Jadi Allah menciptakan semuanya berjodoh. Jodoh itu contohnya laki-laki dan perempuan berjodoh. Ya, Allah sama semua hambanya berjodoh, berpasang-pasangan. Allah dengan ciptaannya itu berpasangan. Allah menyayangi ciptaannya, memberi fasilitas, memberi rezeki. Setelah beres rezekinya baru ditagih pajaknya, sholat 5 waktu kan gitu. Itu nagih pajak aja. Jadi kalau sampai sholat hitung-hitung itu bayar pajak, dan ringan sekali kok. Dari 24 jam sehari sampai cuma ditagih setengah jam kan gitu. Juga puasa dan semua yang lain itu berpasangan. Maka kalau ingin jadi suami yang baik, tirulah Allah kepada hambanya bagaimana perilakunya. Kalau ingin jadi pemerintah yang baik, tirulah Allah bagaimana memperlakukan hambanya.